Kembali lagi di podcast Karang Taruna Kita Mojo. Nah, masih tetap bersama saya MC Kondang Surabaya, Ninda Sintiani, jamin halal 100% dan syariah. Nah, saat ini saya bersama dua narasumber, tentunya dari Karang Taruna Kita Mojo yang sangat-sangat berprestasi tentunya ya. Nah, ada Mas Wangsit Gilang Pasopati, dia barusan saja dilantik menjadi Ketua Karang Taruna, dan Mbak Dania tentunya dia berada di salah satu divisi yang ada di Karang Taruna Kita Mojo. Karang Taruna kan barusan terbentuk ya sekitar bulan ini ya, kalau nggak salah bulan Februari ini. Nah, sebagai awal langkah nih ya, itu apa sih yang akan dilakukan Karang Taruna? Tapi sebelumnya perkenalan dulu ya, ada bidang apa saja sih yang ada di Karang Taruna Kita Mojo ini? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Wangsit Gilang Pasopati. Saya memang barusan terpilih dari Ketua Karang Taruna Kelurahan Mojo ini. Ayolah, kita sama-sama kita bangkitkan lagi Mojo kita bikin prestasi Mojo kita dengan bantuan teman-teman Karang Taruna kita dari satu wilayah ke semua wilayah di Kelurahan Mojo ini. Ya semoga sajalah kita semua ini bisa mendapatkan kejayaan lagi seperti dulu yang waktu Mojo berjaya waktu itu. Sampai dari info media-media luar dari Surabaya meliput Mojo kita ini. Kalau begitu saya akan menanyakan ada beberapa program ya pastinya dari Karang Taruna Kita Mojo. Itu saya tidak menanyakan banyak, tentunya adalah pasti salah satu atau salah dua program keunggulannya yang nantinya akan dibuat seheboh mungkin yang akan dijalankan di tahunnya Mas Gilang, apa kira-kira? Siap. Karang Taruna itu kan ada beberapa bidang ya. Ya. Dari yang pertama itu kan ada Kesling. Apa itu Kesling? Kesehatan lingkungan. Ya, beberapa bidang itu yang mungkin nantinya yang paling yang menjadikan program paling utama atau paling besar itu apa kira-kira? Tentunya yang paling utama pastinya Ekpro ya, ekonomi kreatif. Dan memang untuk Ekpro ini dari dulunya kita waktu Karang Taruna Mojo masih berjaya dulu itu yang paling menonjol, jadi kayak mengadakan Mojo Fest dan lain sebagainya itu dulu pernah lah ada di ini media-media sosial Karang Taruna Mojo itu banyak bisa dilihat disaksikan di sana seperti itu. Kalau untuk program-program Karang Taruna sendiri karena untuk saat ini masih dalam masa pandemi, jadi mungkin dialihkan ke yang lebih ringan-ringan. Supaya kita tetap masih ada program, supaya kita tetap masih ada jalan, masih terjadi harmonisasinya untuk kita semua seperti itu. Jadi mungkin untuk yang mungkin sekarang yang agak ribut lah ibaratnya, untuk yang tersebut itu tadi. Baik, saya tertarik nih ya untuk Mas Gilang tadi menyebutkan atau menyentil sedikit tentang UMKM tentunya ya. UMKM yang ada di Kelurahan Mojo ya. Karena seperti kita ketahui bahwa Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi ini sedang gencar-gencarnya untuk menumbuhkan UMKM yang ada di Surabaya. Karena untuk pemulihan ekonomi yang terjadi karena 2 tahun ini kan kita masih bergelut dengan pandemi COVID-19 ya kan. Nah itu kira-kira nantinya UMKM yang ada di Kelurahan Mojo ini kedepannya mau seperti apa sih? Inginnya seperti apa gitu kira-kira? Saya bocorkan satu program dari Ekpro aja ya. Iya. Jadi untuk Ekpro ini kita ada program yang nantinya kita mau bikin kampung wisata UMKM. Kita bikin di wilayah kita, di wilayah Kelurahan Mojo ini supaya UKM yang ada di sekitar Mojo ini bisa tertampung dan nantinya bisa dinikmati oleh warga kita sendiri. Ibaratnya dari kita untuk kita lah. Jadi gitu, seperti itulah.
Berarti intinya lebih mengenalkan ya, Lebih mengenalkan bahwa di Kelurahan Mojo ini loh ada yang namanya UMKM yang benar sekali. wajib dikunjungi dan wajib dibeli seperti itu ya Benar tentunya. Oke, baik. Saya mau beralih dulu ke Mbak Dania nih. Nah, ini Mbak Halo Dania. Mbak Ninda. Halo Mbak Dania, sehat ya? Alhamdulillah baik. Mbak Dania ini di Karang Taruna Kita Mojo di divisi apa ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya Dania. Nah, di sini kebetulan saya memilih bergabung di divisi kesehatan lingkungan. Kebetulan saya juga mengetuai dari divisi kesehatan lingkungan ini. Baik. Kayak gitu. Nah, tentunya divisi kesehatan lingkungan juga bergerak di bidang kesehatan dan juga lingkungan kayak gitu, Mbak Ninda. Oh, baik, kesehatan dan lingkungan. Nah, nantinya ya Mbak Dania ini lebih ke anak muda-mudanya, lebih ke kesehatan warga seluruhnya, atau ada kriteria-kriteria tertentu ya gitu. Oh, iya. Bahwa kalau yang saya tahu nih, kalau di Karang Taruna itu ada yang namanya Posyandu Remaja, betul? Iya, betul Itu banget, Mbak masuk di divisinya Posling ya? Kesling. Kesling ya, masuk. Ternyata Masuk ya. itu sebenarnya bukan termasuk dari Kesling karena kita sebenarnya berdiri sendiri-sendiri. Kalau Kesling itu ada di bawah pimpinan dari kelurahan, di bawah Ya. bimbingan dari kelurahan, sedangkan untuk Posyandu Remaja sendiri ada di bawah bimbingan dari Puskesmas. Akan tetapi untuk program kerjanya dan juga kegiatan-kegiatannya kita bisa berkolaborasi dan juga bisa saling bekerja sama seperti itu Mbak Ninda. Oke, baik. Nantinya itu mengarah kemana? Baik, ini langsung saya jelaskan untuk proker-prokernya dari kesehatan lingkungan sendiri. Jadi kesehatan lingkungan sendiri itu karena ini masih ada pandemi ya, jadi kita tidak sepenuhnya untuk melakukan kegiatan itu secara offline. Jadi kita melakukan kegiatan secara hybrid. Contohnya saya mengambil kegiatan ada yang online dan juga yang offline. Seperti kita akan merayakan hari-hari besar tentunya di bidang kesehatan dan juga lingkungan. Misalnya merayakan Hari AIDS Nasional, merayakan Hari Kesehatan Nasional, dan lain-lain. Nah, tentunya itu bisa dilakukan secara online. Mungkin dari teman-teman bisa membuat peringatan berupa video maupun artikel, bahkan poster yang kemudian akan dipublikasikan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kemudian untuk kegiatan offline-nya sendiri mungkin kita bisa disisip-sisipkan ke divisi-divisi yang ada di Karang Taruna Mojo seperti Expro, ekonomi produktif ya. Misalnya kita akan membuat UMKM. Nah, di situ mungkin kita bisa masuk di sela-selanya, kita ada cek kesehatan gratis seperti tensi dan lain-lain. Kemudian di bidang orson good juga, misalnya kita ada sparring, tanding dan lain-lain, kita juga bisa sisipkan di situ untuk cek kesehatan kayak gitu. Oh, baik, saya paham maksudnya. Jadi untuk yang terdekat nih, kira-kira ada nggak program kerja dari Kesling? Kalau misalnya Kesling itu sifatnya lebih ke fleksibel ya Mbak ya. Misalnya kalau yang didahulukan untuk saat ini kan dari Expro untuk majukan UMKM-nya karena sebagai tombaknya dari Karang Taruna Mojo untuk masyarakat Mojo juga. Oleh karena itu mungkin nggak ada untuk program kerja utama dari Kesling sendiri. Jadi Kesling itu bergabung dengan Expro tadi. Oh, baik, berarti lebih ke ini ya, join gitu ya, Iya, join ke benar divisi lain gitu ya. Gitu. Iya. Oke, baik. Untuk dari Mas Gilang sendiri? Harapan saya sih nggak terlalu panjang lebar ya, nggak terlalu muluk-muluk, nggak terlalu tinggi-tinggi. Pengennya saya semua pemuda-pemuda dari seluruh wilayah Kelurahan Mojo, kita kan punya 13 RW ya, dari 1 sampai 13 RW. Dari ke RW 1 sampai ke RW 13 semuanya pemuda-pemudanya bergerak. Dalam artian ketika kita ada entah itu informasi, entah itu ada acara, entah itu ada apa dan lain sebagainya yang di wilayah-wilayahnya tersebut, semuanya bergerak, semuanya ikut membantu. Jadi Karang Taruna Kelurahan Mojo ini adalah wadah dari semua pemuda-pemuda di wilayah Mojo ini. Jadi semoga dari semua elemen Karang Taruna ini kan
dari kita ambil dari RW 1 sampai RW 13 ini semuanya bisa berguna untuk di wilayahnya masing-masing. Oke, baik. Untuk Mbak Harapan saya Dania? seperti itu. Iya, saya menambahkan dari Mas Gilang. Ini hebatnya Mas Gilang ya teman-teman. Jadi Mas Gilang tuh pengen menyatukan elemen-elemen dari masyarakat Mojo. Bahkan Mas Gilang ini mengambil beberapa perwakilan dari tiap RW untuk dimasukkan ke dalam suatu forum Kelurahan Mojo. Nah, gunanya apa sih? Gunanya itu biar kalau kita ada kegiatan, kita ada event, kita ada program kerja, itu sifatnya transparan. Jadi semua dari RW 1 sampai RW 13 itu tahu apa yang akan kita adakan, apa yang sedang kita kerjakan, seperti itu. Nah, untuk harapan saya sendiri, saya ambil di bidang Kesling dengan adanya divisi Kesling ini di Kartar Kelurahan Mojo itu biar untuk sekalian mengedukasi masyarakat kalau kesehatan dan lingkungan itu juga penting banget. Kemudian dengan adanya program kerja yang udah disusun oleh Karang Taruna Mojo, harapan saya menambah solidaritas teman-teman semuanya, terus juga menjalin tali silaturahmi antara anggota, seperti itu Mbak. Oke, baik. Mungkin ada pesan-pesan atau apa untuk warga peduli Mojo, terus wabil khusus ketua RT, ketua RW, mungkin pemuda-pemuda yang ada di Kelurahan Mojo. Silakan. Lebih tepatnya bukan pesan ya Bu. Iya. Tuh saya manggilnya Bu atau Mbak atau Kakak, Tante? kakak. Lebih tepatnya bukan pesan ya Kak. Kita ini ya mengajak untuk kan BPM itu kan kebanyakan yang saya kan juga masuk di grup BPM itu. Kebanyakan kan isinya kan memang para lansia-lansia ya, para tokoh-tokoh lah ibaratnya. Nah, saya pingin forum Karang Taruna Kelurahan Mojo itu yang dibikin grup itu tadi, ya itu seperti BPM itu. Jadi semua informasi tersalurkan di situ. Nah, untuk pengingat kepada pemuda-pemudanya yang ada di seluruh wilayah Kelurahan Mojo ini agar semuanya bisa bergerak, semuanya bisa tahu apa aja yang akan kita lakukan di Karang Taruna ini. Dan untuk para tokoh-tokoh masyarakat, untuk Pak RT, Pak RW, kita kan kemarin juga sudah safari keliling dari satu RW sampai ke RW 13. Itu kan kita sudah perkenalan, kita sudah sowan kalau nantinya kita akan mencomot kader-kadernya pemuda atau pemudinya kita comot agar kita ajak gabung ke Karang Taruna Kelurahan ini, kita jadikan forum ini supaya semua informasi tersalurkan ke semua wilayah. Oke, baik. Sekian bincang-bincang saya dengan dua narasumber yang luar biasa tentunya dari Karang Taruna kita Mojo. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan mendatangkan bintang-bintang tamu ataupun narasumber yang sangat-sangat inspiratif yang ada di Kelurahan Mojo. Saya Ninda pamit undur diri dulu, sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you. Dadah, terima kasih Mbak Ninda. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya.